Oke, halo semuanya. Saya Pak Rizda. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Jadi akan ada sedikit pemaparan materi dan kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Jadi persamaan trigonometri definisinya adalah persamaan yang memuat variabel dan berada dalam bentuk trigonometri. Jadi ini persamaan yang mengandung bentuk trigonometri. Apa saja yang disebut bentuk trigonometri? Ini mungkin sudah kalian pelajari juga di kelas 10 ya, matematika wajib kalau tidak salah. Jadi bentuk trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kemudian juga ada kosekan, kemudian ada sekan, dan terakhir adalah cotan. Oke, dalam persamaan trigonometri kita akan belajar 3 bentuk ini dulu. Jadi saya belum terbiasa pakai pensil ini ya. Jadi emang akan agak kurang bagus hasilnya. Setelah kita memahami dengan 3 bentuk ini, nanti baru variasi soal akan ke bentuk ini, kosekan, sekan, dan kotan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, penyelesaian persamaan trigonometri yaitu adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri. Jika nilai itu disubstitusikan ke persamaan trigonometri akan memperoleh kesamaan. Jadi pernyataannya bernilai benar, nilai antara ruas kiri dan kanan itu sama. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk persamaan trigonometri umum, nah ini ada 3 ya. Nah, di slide ini sudut-sudut akan dinyatakan dalam bentuk derajat. Jadi ingat, dalam bentuk derajat ya, ini di halaman ini. Jadi bentuk umum 3 yang paling sering terpakai itu adalah bentuk ini, yaitu sin X sama dengan sin alpha, cos X sama dengan cos alpha, dan tan X sama dengan tan alpha. Pada kolom di kanannya ini, inilah penyelesaiannya. Jadi untuk bentuk sin ada 2 cara, kedua cara harus dipakai. Kemudian untuk cos X sama dengan cos alpha, ini ada 2 cara juga. Sedangkan untuk tan X dan tan alpha, X ini caranya hanya satu, untuk tan X sama dengan tan alpha. Dan yang perlu diingat adalah K di sini nanti akan menggunakan bilangan bulat. Oke, saya lanjut. Nah, untuk slide yang ini sebenarnya ini penyelesaiannya sama, hanya sudut di sini dinyatakan dalam bentuk radian atau dalam bentuk V ya. Oke, dan perlu diingat V itu sama dengan 180 derajat. Nah, saya akan bahas penggunaan rumus ini atau cara-cara ini ke latihan soal lebih banyak. Jadi kita akan langsung saja latihan soal setelah slide ini. Oke, latihan soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan sin 140 derajat untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi di sini kita akan mencari nilai X yang memenuhi dengan aturan nilai X itu harus ada di rentang ini, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan patokan cara yang ada di slide sebelumnya tadi. Jadi karena ini adalah bentuk sin X sama dengan sin alpha. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus ini ya. Jadi di soal ini, kita anggap X, ini adalah X ya, tentu saja, karena ini masih bentuknya sama. Dan 140 derajat ini adalah alfanya. Dan kita akan mengerjakan menggunakan kedua rumus ini. Oke, kita coba dulu yang pertama ya, cara yang pertama. X sama dengan alfa tambah 360 derajat kali K. Berarti ini akan jadi X sama dengan alfanya adalah 140 derajat ditambah 360 derajat dikali K. Oke. Nah, sampai di titik ini, kita akan
mengganti nilai dari K. Menggunakan, ingat tadi K itu adalah menggunakan bilangan bulat. Sehingga nanti hasilnya, hasil akhir dari X-nya itu ada di rentang 0 sampai 360 derajat. Oke, saya coba K yang paling gampang dulu. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 140 derajat ditambah 360 derajat dikali 0. Jadi X itu hasilnya adalah 140 derajat. Oke, 140 derajat apakah ada di rentang 0 sampai 360? Iya. Jadi 140 derajat nanti akan masuk ke himpunan penyelesaian di akhir. Nah, kita coba, adakah nilai K lain yang nanti hasilnya juga ada di rentang 0 sampai 360 derajat. Saya akan coba K1. X sama dengan 140 derajat ditambah 360 derajat dikali 1. Jadi 360 tambah 140 hasilnya adalah 500. Nah, 500 ini tidak ada di rentang 0 sampai 360. Jadi 500 ini nanti tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi kalian perlu menuliskan hanya yang kira-kira nanti hasilnya ada di 0 sampai 360. Jadi kalau dengan K1 kalian sudah memperkirakan itu lewat dari 360, tidak usah ditulis lagi ya. Oke, saya rasa untuk cara pertama tidak ada K yang lain yang memenuhi nanti hasilnya ada di rentang itu. Saya akan lanjut ke cara yang kedua. Jadi cara yang kedua, sini X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah 360 derajat kali K. Jadi kita akan ikuti rumusnya. X sama dengan 180. Karena alfanya adalah 140, kita coba kurangi dengan 140. Kemudian ditambah 360 derajat dikali K. Oke, jadi sampai sini kita akan dapatkan X-nya adalah 40 derajat ditambah 360 derajat dikali K. Oke, di sini sama seperti cara sebelumnya, kita tinggal mengganti K-nya. Sehingga kira-kira hasilnya ada di rentang 0 sampai 360. Sehingga kita bisa perkirakan K yang masuk itu K0, kan masuk ya. K0 sehingga X-nya jadi 40 derajat ditambah 360 derajat kali 0. Hasilnya adalah 40 derajat. Apakah ada K yang lain? Kita tinggal perkirakan saja ya. Kalau K1 nanti ya hasilnya nanti 360 tambah 40 itu 400 sudah lewat, nggak usah ditulis. Kalau pakai K negatif 1, hasilnya nanti akan negatif, jelas tidak ada tentang ini. Jadi untuk himpunan penyelesaian pada soal ini kita mendapatkan ada 2 himpunan penyelesaian, yaitu jadi himpunan penyelesaian kita biasa tulis HP gitu ya. Oke, maaf sebentar. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 40 derajat, 140 derajat. Oke, itu jawaban dari soal ini. Untuk himpunan penyelesaian haruslah berisi semua kemungkinan jawaban yang benar. Jadi untuk soal ini kamu harus jawab 40 dan 140. Kalau kamu jawab 40 saja atau 140 saja, itu akan salah hasilnya. Begitu juga kalau kamu lebih dari 2 ini kamu jawab, misalkan kamu punya jawaban ketiga lagi, itu akan salah. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan, cara mana yang digunakan, dan rentang mana yang diinginkan oleh soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 2x sama dengan tan pi per 3 untuk rentang dari 0 sampai 2pi.
Oke, jadi pada soal ini fungsi yang digunakan adalah bentuk tan, kemudian sudutnya adalah bentuk radian atau dalam bentuk V ya. Nah, kita ingat kembali lihat catatan yang tadi, untuk bentuk tan X sama dengan tan alfa, nah ini penyelesaiannya ada satu ya. Jadi kalau sin dan cos itu ada dua, tan ada satu cara. Nah, sama seperti tadi kita harus cari dulu di bentuknya, mana yang kita misalkan sebagai X, dan mana yang kita misalkan sebagai alfanya. Jadi kalau di soal ini, 2X ini adalah X-nya, kemudian V/3 ini adalah alfanya. Kemudian kita akan masukkan ke cara penyelesaian ini. Jadi caranya adalah X sama dengan alfa tambah V kali K, ya nggak apa, saya tulis saja lagi. Jadi 2X sama dengan alfanya adalah V/3 ditambah V kali K. Nah, oke, sampai di titik ini, jangan dulu mengganti K-nya. Ini saran saya saja sih ya. Saya biasanya mengganti K saat koefisien X ini sudah satu, baru kita akan lebih mudah nanti mengerjakan ya. Jadi agar 2X ini menjadi X saja, jadi semuanya kedua ruas kita bagi 2. Sehingga ini hasilnya X sama dengan V/3 bagi 2, itu sama dengan V/3 kali setengah. Itu akan jadi V/6 ditambah V/2 kali K. Oke, sampai titik ini, nah baru kita akan ganti-ganti nilai K-nya ya. Jadi K, yang mana kira-kira nanti rentang hasilnya ada di 0 sampai 2V. Yang sudah pasti ini kelihatan sih K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, X itu adalah V/6 tambah V/2 kali 0. Hasilnya adalah V/6. Oke. Kalau K1 bagaimana? Coba kita coba pakai K1, X sama dengan V/6 tambah V/2 kali 1. Ini dengan konsep pecahan aja ya, kita samakan penyebut. V/6, V/2 supaya hasilnya jadi penyebutnya 6, atas kali 3, bawah kali 3, jadi 3 V/6. Ini 6-nya hancur nih. Jadi hasilnya adalah 4 V/6. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 2/3V. Apakah 2/3V ada di rentang 0 sampai 2? 2/3 apakah ada di antara rentang 0 sampai 2? Ada. Jadi 2/3V masuk. V/6 tadi jelas sudah masuk. Kita coba K yang lain lagi. Coba K2 ya. Kalau K2, X sama dengan V/6 tambah V/2 kali 2. Coret 2-nya bisa. Jadi V/6 tambah V. Jadi ini akan jadi V/6. V itu samakan penyebut jadi 6V/6. Sehingga hasilnya adalah 7V/6. Apakah 7V/6? 7/6 itu ada di rentang 0 sampai 2. Ada. Jadi 7V/6 masuk juga. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Saya lanjutkan di sini untuk K, selanjutnya K3 saya pakai. K sama dengan 3. Sehingga ini jadinya X sama dengan V/6 tambah V/2 kali 3. Sehingga ini jadi 3V/2 ya, samakan penyebut menjadi V/6 tambah 9V/6. Sama-sama kali 3 ya. Jadi 10V/6.
atau 5V/3. 5V/3 juga masuk di rentang 0 sampai 2V. Oke. Kemudian K selanjutnya, kalau K4 bagaimana? K4 dia nanti akan jadi 2V ya. Saat dimasukkan di sini nanti dia akan jadi 2V, otomatis dia lewat dari rentang 0 sampai 2V. Jadi ini saja HP-nya. Himpunan penyelesaian untuk soal ini ada 4. Dan biasakan menulis himpunan penyelesaian dari yang terkecil ya. V/6, 2V/3, 7V/6. Kok gini? Ntar saya cari penghapus di mana ya? Nih. 7V/6. Kemudian terakhir 5V/3. Oke, ini. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang benar, kalian harus jawab keempat-empatnya ini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke latihan soal yang terakhir. Oke, kita ke soal yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Cos ini 2x min 30 derajat sama dengan cos 100 derajat. Untuk rentangnya dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Oke, jadi ini bentuk cos sama dengan cos. Kita akan gunakan cara yang ini ya. Sifat yang ini. Cos X sama dengan cos alpha. Jadi ada dua cara. Kita tentukan dulu sama seperti soal yang tadi. Yang mana X-nya, yang mana merupakan alfanya. Jadi di soal ini yang merupakan X adalah ini. 2x min 30 derajat ini kita anggap sebagai X. Dan 100 derajat ini adalah alfa. Kita akan coba cara yang pertama. Itu X sama dengan alfa sama dengan 360 derajat dikali K. Berarti 2X negatif 30 derajat sama dengan alfanya adalah 100 ditambah 360 derajat dikali K. Oke, sampai di sini kita harus jabarkan dulu ini persamaan di ruas kiri agar dia menjadi X saja. Sehingga pertama kita lakukan adalah kita pindahkan nih negatif 30 derajatnya, pindahkan ke ruas kanan. Sehingga dia akan jadi 100 derajat, ditambah 30 derajat, ditambah 360 derajat dikali K. Oke, sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 130 derajat, tambah 360 derajat kali K. Sama seperti tadi, kita ubah dulu ini, agar dia menjadi X saja, maka kedua ruas kita bagi 2. X sama dengan 65 derajat, ditambah 180 derajat dibagi K. Jadi ingat semua elemen dibagi ya. Jadi kesalahan tersering itu adalah di sini ingat dibagi, tapi 360-nya nggak ingat dibagi gitu ya, itu kesalahannya. Nah, sekarang K apa yang kira-kira nilainya ada di rentang ini nanti jawabannya. Pertama sudah jelas K0 ada ya. Untuk K0, X hasilnya 65 derajat. Nggak tulis lagi ya. 180 kali 0, 0. Jadi sisanya nanti 65 derajat aja. Nah, bagaimana kalau K1? Kalau K-nya kita pakai 1, nanti akan 65 tambah 180. Hasilnya sudah pasti lewat dari 180. Sudah lewat dari rentang yang diminta, jadi kita nggak bisa pakai K1. Kita coba pakai K negatif 1. Sehingga ini X sama dengan 65 derajat ditambah 180 derajat kali negatif 1. Nah, ini sama dengan 65 derajat dikurangi 180. Kita dapat hasilnya adalah negatif 115
derajat. Nah, negatif 115 derajat ada di rentang ini ya. Jadi negatif 115 derajat masuk ke dalam himpunan penyelesaian nanti. Nah, bagaimana kalau K sama dengan negatif 2? Oh, hasilnya sudah lebih kecil dari negatif 180 derajat. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Untuk cara pertama, kita dapat dua nilai X yang masuk ke himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke cara yang kedua ini ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Saya tulis di sini. Nah, cara yang kedua, ini rumusnya ya, X sama dengan negatif alfa. Jadi X-nya tadi adalah 2X kurang 30 derajat sama dengan negatif alfa. Jadi negatif 100 ditambah 360 derajat dikali K. Nah, sama seperti tadi, kita ubah dulu ruas kiri, kita manipulasi agar hasilnya X saja di ruas kiri. Ini menjadi negatif 100 ditambah 30 derajat, tambah 360 derajat kali K. Nah, kemudian sampai di sini kita bagi dua, atau mau jumlahin ini dulu boleh, manapun boleh ya, saya jumlahin dulu ya. 2X sama dengan negatif 70 derajat tambah 360 derajat kali K. Nah, sampai sini baru kita bagi dua agar ruas kirinya jadi X saja. Jadi X sama dengan negatif 70 bagi 2 itu adalah negatif 35 tambah 360 derajat kali K. Nah, K berapa saja yang rentangnya ada di hasil ini? Negatif 35 itu ada di rentang negatif 180 sampai 180, berarti K0 itu masuk ya. Memakai K0 kita dapat X-nya adalah, wah saya ada salah nih. Ini kesalahan yang sering sekali terjadi, baru saya bilang tadi ya. Ini saya lupa bagi 2. Jadi saya pun bisa salah ya. Jadi manusia juga gitu. Jadi ini jadi 180 derajat. Oke. Untuk K0 hasilnya adalah negatif 35 derajat. Kemudian K lain yang masuk adalah K sama dengan 1. Jadi ini akan jadi X sama dengan negatif 35 derajat ditambah 180 derajat kali 1. Jadi 180 kurang 35 itu hasilnya adalah 145 derajat. Oke, jadi untuk cara kedua kita juga dapat dua anggota himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya, hasil akhir keseluruhan. Jadi ingat, seperti tadi, biasakan nulis HP itu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi negatif 115, negatif 35, kemudian 65, dan terakhir 145. Oke, jadi inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 3. Ingat, jawabannya harus exactly ini ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, sekian penjelasan saya mengenai persamaan trigonometri. Saya harap ini membantu dan bermanfaat ya. Oke, sekian penjelasan saya. Sampai ketemu lagi di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih.